Oke, oke teman-teman, hari ini kita akan mulai masuk ke pengenalan programming. Jadi ini adalah pertemuan pertama untuk pengenalan programming. Kita mau kenalan sedikit sama programming. Kita belum akan masuk ke programming yang sampai bikin aplikasi, tetapi pengen tak ajak lihat dulu sejarah atau dibalik programming itu seperti apa sih. Nah, yang pertama, teman-teman kan dengar kata programming. Programming itu artinya adalah suatu kegiatan untuk membuat aplikasi atau program berdasarkan kode-kode tertentu. Nah, kode-kode itu seperti apa sih maksud kodenya, Pak? Kodenya itu seperti ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kode programming untuk membuat sebuah website. Nah, kode ini masing-masing barisnya ini punya arti. Punya arti dan ini nanti bisa ditranslate, bisa diubah menjadi tampilan yang bisa untuk kita gunakan. Nah, yang bertugas untuk mengubah ini kode menjadi sebuah aplikasi itu namanya adalah compiler. Jadi dari kode seperti ini, kita masukkan ke dalam compiler. Nah, compiler itu apa? Compiler itu adalah suatu program yang akan mengolah kode tadi yang seperti ini, itu diolah supaya bisa menjadi program yang bisa dijalankan menjadi seperti ini. Nah, seringkali yang kita lihat itu kan yang program sudah jadi seperti ini, teman-teman. Instagram, WhatsApp, Mobile Legends, semua itu dibuat menggunakan program seperti ini. Pakai kode-kode seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah lihat kode-kode seperti ini di film-film hacker mungkin, ya kan? Nah, terus kode ini disebut apa sih, Pak? Kode ini itu biasa disebut dengan nama coding. Jadi kegiatannya itu programming, kalau kodenya ini namanya adalah coding. Nah, coding ini punya arti setiap baris ini, bahkan kalau kita typo, salah ketik satu huruf saja, itu akan mempengaruhi jalannya program ini, akan tidak jalan. Nah, contoh ya, ini satu baris ini, dalam kurung LI, terus A, href, index.html, home, ini artinya membuat sebuah button, membuat sebuah tombol, tombolnya tuh tulisannya home, dan kalau nanti dipencet, itu kita akan pergi ke halaman yang namanya index.html. Jadi percayalah bahwa setiap kode ini itu punya arti. Dan sebuah program bisa berisi ribuan sampai ratusan ribu baris kode seperti ini. Yang mana kalau salah satu huruf saja, salah satu baris saja, maka program itu tidak bisa berjalan. Keren kan? Jadi programmer itu memang harus teliti. Nah, si compiler ini juga biasanya akan ngasih tahu kalau misalnya nih, oh di baris ini ada yang typo, ada yang tidak berhasil jalan. Nah, compiler ini juga akan ngasih tahu kalian. Jadi intinya dari kode seperti ini masuk ke compiler, kemudian jadi program yang bisa kita pakai seperti ini. Jadi program yang ada tampilannya. Nah, kode-kodenya itu biasa kita sebut dengan bahasa pemrograman. Teman-teman lihat di depan, mungkin ada beberapa bahasa pemrograman yang sudah familiar. Contoh, kalian pasti pernah dengar Java, ya kan? HTML, pasti pernah dengar. Terus JavaScript, PHP. Tapi ada juga beberapa yang aku nggak pernah dengar, Pak. Apakah itu? Ada Python, ada Ruby, ada Pascal. Nah, memang ada banyak sekali bahasa pemrograman. Kemudian, kenapa kok harus ada bahasa pemrograman? Karena setiap program itu didesain, dibangun menggunakan program yang berbeda-beda. Nah, ini saya ambilkan survei di tahun 2019. Bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai adalah Java dan C. Ini nomor satu kan. Karena Java dan C itu digunakan di handphone Android. Oleh karena itu, banyak yang memakai bahasa Java dan C. Nah, Pak, kalau iPhone pakainya apa? Kalau iPhone pakainya Swift. Lihat, dia ada di urutan keempat dari bawah. Nah, jadi setiap program itu menggunakan bahasa pemrograman sendiri-sendiri. Kalau website, itu pakai apa, Pak? Website itu pakainya HTML, PHP, kemudian Python juga bisa. Nah, kenapa kok kita perlu bahasa pemrograman? Karena bahasa pemrograman itu yang akan memudahkan kalian untuk programming, untuk ngoding. Tanpa bahasa pemrograman, ngoding itu sangat-sangat susah sekali. Kenapa? Karena
zaman dulu itu tidak ada bahasa pemrograman, adanya yang akan kita pelajari hari ini. So, hari ini kita mau belajar, bisa dibilang ini adalah bahasa komputer yang paling dasar. Bahasa komputer yang paling dasar, dan itu disebut dengan binary code atau kode biner. Nah, teman-teman sekarang tak ajak berpikir yang lebih luas. Teman-teman bayangkan, komputer kita, laptop kita, handphone kita itu tenaganya apa? Listrik kan? Nah, tenaga listrik itu cuma punya dua kondisi. Listrik itu cuma punya dua kondisi, yaitu hidup dan mati. Kalau mati kita ibaratkan dengan angka 0, kalau hidup kita ibaratkan dengan angka 1. Nah, dari angka 0 dan 1 itu disusun menjadi suatu kode. Nah, yang berisi 8 kotak angka. Nah, satu kode berisi 8 kotak angka ini disusun menggunakan angka 010101 sehingga bisa menjadi perintah. Jadi, angka 0 dan 1 itu disusun dalam susunan 8. Jadi satu set itu 8 kotak ini ya. Nah, itu diisi dengan 8 digit 0101 dan seterusnya sampai menjadi bisa seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini ada huruf A, itu kode binernya adalah 01000001. Artinya, kamu kalau mau munculin tulisan huruf A di layar harus ngetik kode ini. Baru keluar huruf A. Tok. Cuman keluar huruf A. Nah, ini daftar kode ini itu adalah bahasa komputer yang paling dasar. Atau orang-orang IT ngomongnya ini assembly, bahasa assembly. Nah, kamu bayangin. Nah, Pak, berarti kalau ngetik di komputer sampai bisa keluar tulisan banyak itu berarti kodenya sebanyak apa? Yes, banyak banget. Bayangin, dengan kode ini, kamu kalau mau nulis namamu di layar itu harus seperti ini. Contoh ya, ini hello, my name is, ini D-O-O-H-A-N. Mau nulis nama Dohan aja sampai berapa digit ini? Berarti 8 dikali 6. Apalagi bayangin. Ini kalau kita masukin di assembly code, pemrograman yang dasar, ini di layarmu cuman akan layar hitam dan keluar tulisan DOOHN. Itu tok. Layar hitam tem, terus cuman keluar tulisan DOOHN. Terus kamu bayangin enggak? Gimana saat ini kamu bisa lihat teman-temanmu pakai Meet, kamu bisa pakai Google Meet terus keluar kelihatan gambar teman-temanmu, kodenya seperti apa, ya kan? Terus sebuah game sampai game itu bisa sebagus itu, padahal semua bahasa komputer itu seperti ini. Komputer kita, handphone kita itu cuma tahu bahasa ini. Nah, karena bahasa ini itu rumit, ya kan? Bayangin kamu kalau bikin program pakai bahasa kayak gini, selesainya kapan? Oleh karena itu diciptakanlah bahasa pemrograman. Nah, jadi bahasa pemrograman itu sebetulnya itu menjembatani kita dari yang kita nanti ngetik pakai bahasa seperti ini, pakai bahasa yang bisa dipahami manusia, diubah sama compiler menjadi ini, menjadi mesin code, jadi 0100 dan kawan-kawan. Jadi bahasa pemrograman itu mempermudah kamu dari yang tinggal kamu nulis seperti ini misalnya bikin tombol nih, bahkan cuma ngetik kayak gini bisa keluar tombol home, yang kalau dipencet akan pergi kemana terserah kita. Kalau kamu bikin tombol pakai bahasa ini, lah kapan selesainya ya toh? Nah, jadi bahasa programan itu mempermudah kita. Contoh ya, contoh. Di sini teman-teman saya suruh nulis nama kalian, ini nama saya ya, DOOHAN. Harus sebanyak ini karakternya. Kalau di bahasa pemrograman, pengen nulis nama Dohan, tinggal seperti ini. Tinggal nulis print, dalam kurung, petik 2, Dohan. Udah nanti keluar Dohan. Mau nulis Dohan Kristiawan, ya tinggal kita nulis print, dalam kurung, Dohan Kristiawan. Nanti akan muncul tulisan Dohan Kristiawan. Nggak perlu harus susah-susah nyari tiap angka ini kodenya apa. Gitu teman-teman. Nah, jadi sebetulnya komputer kalian, laptop kalian, handphone kita itu bisanya hanya seperti ini, mesin. Dia cuma bisa membaca 0 dan 1, tetapi 0 dan 1 itu diolah sehingga bisa menjadi bahasa, kemudian dijembatani oleh bahasa pemrograman supaya kita bisa mempermudah untuk membuat aplikasi, ya kan? Nah, itu perkenalan hari ini. Kemudian
Ini ada tabel di depan, nanti silahkan teman-teman hafalkan untuk ulangan. Ya, mulai panik kan, terus kalian mulai mikir dalam hati, Pak, ini pelajaran TIK, bukan pelajaran pramuka. Iya, ini kayak kode Morse tuh loh, yang kalau pakai senter yang hidup mati, hidup mati, mati mati. Nah, tenang tenang, ini tidak akan dihafalkan. Kita ngapalin ini juga buat apa ya toh, buang-buang tenaga. Dan ini setiap kode itu memang beda. Ini kode binarnya beda. Huruf A besar sama huruf A kecil aja nih kamu lihat kodenya itu sudah beda. Terus ini ada apa namanya? Tanda baca. Terus ini ada emot juga loh. Emot tuh ada binarnya ternyata. Emot senyum atau apa tuh ada binarnya semua. Ya kalau kita ngapalin itu pusing kan. Nah, hari ini kita tidak akan ngapalin itu. Kalian juga tidak akan saya minta itu. Kemudian kita akan nyoba aja untuk hari ini. Kita akan latihan dengan ini. Lah, teman-teman nanti silahkan tuliskan kata-kata di bawah ini dengan menggunakan kode biner. Kata-kata pertama, SMA Kolese Loyola. Nah, pakai kode biner, ini hurufnya besar semua. Kemudian nomor kedua, tuliskan nama lengkapmu. Ya, ini nama yang pendek udah mulai seneng. Yes, yes, yes. Nama yang panjang, aduh mati, Pak. Terus yang ketiga, kota, tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran. Ini harus ditulisnya lengkap. Contoh ya ini, Semarang. Semarang, 21 Juni 1995. Nah, ini nanti teman-teman silahkan tulis menggunakan kode biner. Pak, penulisannya gimana? Nah, saya permudah aja. Biar kamu nggak bingung nanti. Misalnya ya, nomor satu. Kamu bikinnya gini, S, M, A, di enter aja. Kamu ganti baris aja nanti. Terus gini, Kolese Loyola. Paham? Paham maksud saya? Jadi jangan kamu sambung ke samping. Kalau kamu sambung ke samping SMA Kolese Loyola, terus kamu pas nulis di tengah tinggal minum sebentar, pas kamu balik kamu harus ngitungi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu harus ngitungi, aku nulis sampai mana ya Pak ya. Nah, makanya dibuat gini aja. Atau misal kamu mau bikin seperti ini, S sama dengan apa, M sama dengan apa, boleh, silahkan. Sesuka kamu, yang penting yang mudah aja. Kemudian ini juga hanya akan menjadi latihan kita. Jadi kamu jangan khawatir kalau ini nanti bakal jadi ulangan. Pak, apakah ini akan jadi ulangan? Tidak. Kamu jangan membayangkan saya akan bikin ulangan. Silahkan buat cerpen dengan menggunakan kode biner. Minimal 1000 kata. Karena nanti yang pusing tidak cuma kalian. Kamu bayangin kalau saya ngasih ulangan kode biner, terus saya ngoreksinya gimana? Ya kan? Yang tambah pusing saya. Kalian nulis satu kertas lah, saya baca semua kertas kelas 10 kan tidak mungkin. Jadi ini hari ini buat kita latihan, buat kita tahu, oh ternyata bikin program itu susah. Makanya kita hargai orang-orang yang membuat program. Dengan cara apa? Dengan cara tidak pakai program bajakan. Kemudian kalau kamu misal main game online, kalian kan main game online nih, terus kalian beli ngisi diamond, ngisi voucher, ngisi cash, itu sebenarnya buat apa? Itu untuk bayar para programmernya ini, karena kamu download gamenya kan gratis kan. Nah, itu dipakai untuk membiayai operasional mereka. Jadi saya mendorong kalian ya kalau main game online ya cobalah isi cash, isi voucher. Wah, kalian seneng mah sama Pak Doan suruh beli skin. Ya jangan boros-boros. Tetapi memang dasarnya seperti itu teman-teman. Kalian tahu sekarang bikin program itu ternyata susah. Jadi mereka juga berusaha cari uang, berusaha untuk menggaji karyawannya dengan cara apa? Dengan cara yaitu dengan jualan voucher, jualan diamond, jualan skin untuk kehidupan mereka. Nah, ini nanti latihannya akan saya post di Classroom. Teman-teman nanti langsung bikin aja. Ini cepat sih teman-teman, kamu bisa tinggal cari di internet. Kemudian PPT-nya ini akan saya sertakan ya. PPT ini akan saya sertakan juga di Classroom. Teman-teman tidak perlu mencatat. Kemudian kamu tinggal nanti kerjakan ini pakai Google Docs atau Word. Kalau sudah disubmit ke Classroom. Paling ngerjain ini sudah tak coba, tidak nyampe 15 menit sih. Nah, teman-teman bisa langsung kerjain sekarang. So,
Itu aja dari saya hari ini, silahkan nanti langsung kerjakan di classroom. Thank you.